Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidar Fitri, mahasiswa Ilmu Politik angkatan 20, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas UIN Araniri. Nasionalisme. Pengertian nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sementara pengertian nasionalisme menurut para ahli lebih menekankan pada kesadaran atas hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, dan cita-cita bersama. Sikap dari pengertian nasionalisme seperti yang dijelaskan Sadikin adalah suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Wujud persatuan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesemaratan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengapa nasionalisme penting dimiliki setiap bangsa dalam sebuah negara? Hal ini sesuai pengertian nasionalisme yang memiliki peran sangat kuat untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Nasionalisme lah yang menciptakan harmonisasi dan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Tujuan nasionalisme menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. 2. Membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. 3. Membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di sebuah negara. 4. Upaya untuk menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebih dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. 5. Usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, negara, serta tanah air. 6. Untuk menjaga sebuah negara, bangsa, serta tanah air dari serangan para musuh yang mengancam negara, baik itu dari luar negeri ataupun dalam negeri. Dan nasionalisme sudah menjadi pandang yang dikenal sejak abad ke-18. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, pada Revolusi Amerika dan Perancis, nasionalisme sudah menjadi pandang kuat yang pertama. Selain itu, baru menyebar ke negara-negara baru di Amerika Latin. Pada awal abad ke-19, menyebar ke Eropa Tengah, selanjutnya di Eropa Timur dan Tenggara. Perkembangan di Asia dan Afrika pada awal abad ke-20 itu menjadi kebangkitan dan perjuangan yang kuat bagi masyarakat di dua benua. Perbedaan negara kesatuan, federal, dan konfederal. Menurut Cevistrong, negara kesatuan ialah negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Hakikat dari negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan yang tidak terbagi atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat. Dengan demikian, bagi para warga negara dalam negara kesatuan itu hanya terasa adanya satu pemerintah saja. Dan bila dibandingkan dengan federasi dan konfederasi, negara kesatuan merupakan bentuk negara di mana ikatan integrasi paling kokoh. Menurut Cevistrong, salah satu negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Sekalipun terdapat banyak perbedaan antara negara federal satu sama lain, tetapi ada satu prinsip yang dipegang teguh, yaitu bahwa soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal.
Selanjutnya, konfederasi. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu dalam negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara. Kekuasaan alat bersama itu sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan. Negara-negara yang bergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Kesemua hal tersebut menunjukkan lemahnya konfederasi sebagai suatu ikatan kenegaraan dan merupakan ikatan tanpa kedaulatan. Sosial demokrasi adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial dalam kerangka entitas politik demokrasi liberal dan ekonomi campuran kapital. Protokol dan norma yang digunakan untuk mencapainya melibatkan komitmen pada demokrasi, perwakilan, dan partisipatoris, kebijakan untuk mendistribusi pendapatan dan regulasi ekonomi untuk kepentingan umum, dan menyediakan kesejahteraan sosial. Orientasi yang sangat jelas sangat dibutuhkan dalam berpolitik. Karena itu dapat dipastikan dalam menggapai tujuan serta mampu membuat sesamanya bersemangat. Dua fakta hak-hak asasi manusia atau HAM PBB tahun 1966 telah dicapai pengakuan maksimal secara sosial, politik, ekonomi, budaya, dan kemasyarakatan karena telah diratifikasi oleh sebagian besar negara. Ia menjadi alasan landasan tuntutan global. Hak-hak dasar perlu dijaga dengan cara memformalkan dan diterjemahkan dalam sebuah jaminan pemenuhan hak. Tuntutan terhadap sosial demokrasi dari diskusi tentang kebebasan adalah kebebasan individu dan kebebasan untuk secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat harus secara mendasar dijamin dan dipastikan. Kebebasan masyarakat, setiap individu hidup dalam kebebasan.